Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita coba membuat controller motor DC 220 volt. Mungkin kita lebih sering dengarnya sebagai speed controller ya. Di sini kita ada motor DC. Di sini tertulis motor DC 230 volt, speed 4000 rpm ya. Jadi ini motor DC tegangan 230 230 dan ini tipenya brush. Ada sikat arangnya di dalamnya ya, seperti ini. Kenapa menggunakan motor atau dinamo DC? Karena kita akan mengkontrol putarannya, RPM-nya menggunakan dimmer ya, alat yang murah, sederhana ya. Jadi cocoknya untuk motor DC, motor brush yang ada sikat arangnya di sini. Alat-alatnya di sini ini ada bracket ya. Bracket ini untuk mounting motor listrik ini agar bisa dipasang nantinya di semacam bracket biar dia tidak ya, bisa difixkan. Ini bagian atas, ini bagian bawahnya. Dan kali ini kita akan mengontrol kecepatan motor ini untuk dijadikan, ini fan ya, dijadikan kipas blower. Jadi putaran kipas blower ini bisa dirubah-rubah dengan menggunakan dimmer. Dimmer yang digunakan ini kita nggak membuat dari awal komponen elektroniknya ya. Jadi kita menggunakan yang sudah jadi. Ini biasanya orang beli dimmer ini untuk mengontrol kecepatan dari gerinda ya. Gerinda untuk menggerinda besi, atau juga untuk circular saw yang dipasang di mesin gerinda ya. Karena terlalu tinggi putarannya, mungkin kita perlu mengatur RPM-nya agar tidak terlalu tinggi jika gerinda digunakan untuk dijadikan sebagai gergaji kayu ya. Jadi ini untuk menurunkan RPM, misalkan gerinda, bisa juga untuk putaran fan, kipas, bisa juga, dan kipas ini juga bisa digunakan untuk misalkan untuk cerobong exhaust, atau juga untuk biasanya kalau ada orang buat kompor kayu, kompor yang bahan bakarnya kayu, kita perlu meniupkan udara sebagai suplai oksigen, dan kita perlu atur besar kecilnya udara ya dengan mengatur kecepatan fan ini ya. Fan ini kita 3D print. Kita buat 3D print ini sebenarnya desain untuk drone, baling-baling drone atau propeller drone. Ini harusnya dimensinya kecil, cuman diperbesar berapa kali ini ya. Mungkin saya perbesar ini 5 kali kalau nggak salah, 5 atau mungkin 10 kali ya.
ini harusnya kecil, sangat-sangat kecil ukurannya. Jadi di saat mau di print ini diskalakan ya menjadi besar. Ini bentuknya airfoil, bagus sekali. Profilnya ini airfoil seperti baling-baling helikopter, seperti sayap pesawat. Ya, jadi ini efisien sekali. Seperti itu. Jadi kita coba merangkai dulu motor ini ya. Ini bagian dasarnya. Jadi ini sangat mudah. Kita tinggal taruh di sini. Kita taruh di sini. Lalu ini bagian atasnya seperti ini. Lalu ini kita akan pasangkan bautnya ya dengan ring pegas, ring per, biar kalau ada vibrasi dia tidak cepat, tidak copot sendiri ya. Kalau ada vibrasi ini biasanya kita pakai yang namanya spring washer. Spring washer ini ya ring per lah disebutnya. Ini kita pasang bautnya dari bawah ya, biar ini karena sudah dibuatkan biar kepala bautnya masuk ke dalam ya, seperti ini. Jadi dia tidak nonjol keluar. Jadi semua dipasang dari bawah seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kita taruh aja dulu ini di sini. Seperti ini. Kita pasangkan bracketnya ya. Agak susah. Oke, seperti ini. Kita pasangkan ring pernya. Spring washer ya, ring per. Kita kencangkan, kita pasangkan murnya. Seperti ini bentuknya ya teman-teman.
Jadi ini kita bisa kencangkan dari bawah secukupnya aja, takutnya ini pecah. Ini masih agak kendor ya. Ini baiknya sih ada semacam karet di sekeliling ini ya, untuk dia bisa lebih kencang, tidak mudah berputar. Nanti kita pasangkan karet. Jadi begini bracket yang sederhana, ekonomis, dari plastik. Seperti ini. Nanti di sini ada lubang lagi 4 buat untuk ke rangka ya, besarnya ya. Jika kita ingin pasang rangka lagi ya, kita tinggal baut di lubang 4 ini. Dan ini karena di printnya dari desainnya dari drone, untuk baling-baling atau propeller drone, bentuknya ini kalau kita pasang dari belakang, maka anginnya kan ke belakang. Jadi kalau kita ingin anginnya ke depan, kita pasangnya terbalik. Jadi seperti ini pasangnya. Ya, kelihatannya agak aneh. Kalau kita ingin anginnya ke depan, maka ini akan berputar seperti ini. Dia akan berputarnya seperti ini, harus ke kiri ya. Dilihat dari atas itu ke kiri. Kelihatannya agak aneh, tapi yang penting fungsi ya, fungsional. Kita akan coba untuk taruh di sini. Ya, kita akan uji. Kita akan pasangkan kabelnya ya. Ini karena ini motor DC, maka kita perlu mensearahkan arus dari tegangan PLN yang bolak-balik ya, yang masih 50 Hz bolak-balik tegangan AC. Kita searahkan dengan menggunakan dioda bridge diode seperti ini. Karena kita tidak mau nyolder-nyolder, kita pasangkan saja di terminal soket seperti ini. Terminal soket seperti ini ya. Ya. Jadi ini kaki yang ada di dalam, 2 kaki di dalam ini input, dan 2 kaki ini yang sebelah paling kiri adalah positif, dan ini negatif atau groundnya. Jadi tegangan 220 AC itu dihubungkan ke 2 kaki di tengah. Kalau kita 1, 2, 3, 4, berarti di kaki 2 dan 3 input tegangan AC 220 di kaki yang di dalam. Jadi ini kabel ini adalah input, 2 kabel ini masuk ke tengah. Ini 2 kabel ini input ke tengah. Kita koneksikan ke tengah, lalu outputnya ini di kabel ini. Ini sebagai output.
Ini kita coba pasangkan kabelnya ya. Ini kita coba pasang tanpa menyolder, kita akan pelintir aja. Ini kita akan coba pasangkan kabelnya. Ini tanpa disolder ya, kita coba dulu. Ini karena motor DC, kalau kita rubah pasangnya dibalik, maka putarannya dia akan berubah. Jadi kita coba dulu. Jadi kita sementara pasang trial dulu. Ini nanti bagusnya kita solder ya. Ini karena dia dari kuningan ini. Harusnya kita nanti kalau sudah fix antara kabel dan terminalnya kita solder. Tapi kita akan trial dulu. Ini blade-nya, fan-nya. Ups, masih bisa mundur. Seperti ini ya. Ini dimmer atau apa, ada yang nyebut ini PWM ya, jadi pulse width modulator. Tapi ini setahu saya tipe SCR ya. Ini untuk listrik AC. Ini kita bisa adjust. Di sini ada minimum, maksimum di sini. Kita adjust minimum dulu. Di sini ada switchnya. Ini kita trial. Ini kabelnya kita belum bikinkan soket ya. Kita coba aja dulu seperti ini. Untuk teman-teman diharapkan pakai soket aja dulu ya, pakai stop kontak. Nah, tapi ini untuk trial sementara seperti ini. Kita coba hidupkan ya teman-teman. Ini saklarnya ya, dia putar ke sana, mutarnya ke sana sesuai dengan arah yang kita mau. Berarti koneksi terminalnya kita sudah betul ya. Jadi arah anginnya itu ke depan. Jadi arah anginnya ke depan. Jadi sudah betul putarannya. Nah, ini kita bisa adjust putarannya dengan memutar ini. Akan semakin cepat. Ini kan semakin cepat putarannya. Ya, berarti percobaan kita untuk membuat controller pengatur kecepatan speed control untuk motor DC 220 ini bisa dibilang sudah berhasil ya, karena sudah berfungsi.
sesuai dengan yang kita harapkan. Ini minimalnya dia tidak berhenti ya di sini. Dia masih berputar. Di minimal dia tidak nol, tapi masih berputar. Nih minimal. Kita bisa putar, maksimalkan. Ini jadi lebih cepat. Kita sengaja tidak dicoba dimaksimalkan karena ini belum dilem ya. Antara baling-baling propeller dengan shaft besi as porosnya ini kita belum lem sama sekali. Nanti kita bisa lem pakai lem sementara, bisa pakai lem tembak, lem bakar orang bilang ya. Dari eksperimen ini bisa dibilang ini sudah berhasil. Kita buktikan ini ya. Kita coba pakai tisu. Jadi kita nanti tinggal menyolder terminalnya ya. Terminalnya ini kita solder nanti. Dan kita rapihkan untuk bagian ini, kita buat soket. Ini tidak aman sama sekali ya. Jadi, dan ini dirapihkan kalau bisa menggunakan box. Demikian sementara video speed controller motor DC 220 atau 230 volt dengan menggunakan dimmer umum. Ini dimmer orang banyak gunakan untuk mengontrol mesin gerinda biasanya, bisa juga untuk heater atau beban-beban yang sifatnya resistif ya. Kalau untuk motor induksi, motor kipas angin itu bisa saja dikontrol, tapi dia menimbulkan suara ya, kurang bagus. Jadi untuk ini ya bagusnya untuk motor DC brush, dengan menggunakan brush sikat arang seperti ini ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Nanti saya kasih foto-foto kira-kira pemanfaatannya untuk apa aja. Ini bisa juga untuk misalkan kita ingin buat kompor untuk arang, mungkin kompor untuk kompor kayu sebagainya, sebagai blower seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Aman sama sekali ya. Jadi, dan ini dirapihkan kalau bisa menggunakan box. Demikian sementara video speed controller motor DC 220 atau 230 volt dengan menggunakan dimmer umum. Ini dimmer orang banyak gunakan untuk mengontrol mesin gerinda biasanya, bisa juga untuk heater atau beban-beban yang sifatnya resistif ya. Kalau untuk motor induksi, motor kipas angin itu bisa saja dikontrol, tapi dia menimbulkan suara ya, kurang bagus. Jadi untuk ini ya bagusnya untuk motor DC brush
dengan menggunakan brush sikat arang seperti ini ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Nanti saya kasih foto-foto kira-kira pemanfaatannya untuk apa aja. Ini bisa juga untuk misalkan kita ingin buat kompor untuk arang, mungkin kompor untuk kompor kayu sebagainya, sebagai blower seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.